Shalom bagi kita semua. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah agama Kristen, yaitu hubungan iman Kristen dengan iptek dan seni. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Pertama, ada Jeffrey Armstrong Sinaga. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Rahmat Daniel Pardana Baho. Dan yang terakhir ada Dini Parendra Setinja. Hubungan iman Kristen dan iptek. Pertama, Kristen sebagai pendorong awal saja. Pada abad pertengahan hingga zaman modern awal, banyak ilmuwan besar seperti Johannes Kepler, Galileo Galilei, dan Isaac Newton terinspirasi oleh iman Kristen. Mereka melihat sains sebagai cara untuk memahami ciptaan Tuhan. Sebagai contoh, ada dua ilmuwan yang menerapkan iman Kristen dalam hidupnya sebagai ilmuwan. Yang pertama ada Johannes Kepler, menyebut sains sebagai cara membaca pikiran Tuhan di dalam ciptaan. Kemudian ada Sir Isaac Newton, yang dimana menganggap alam semesta adalah karya Tuhan yang teratur dan dapat dipahami melalui hukum-hukum yang dapat dipelajari. Selanjutnya, lembaga pendidikan Kristen yang mendukung iptek. Banyak universitas ternama di dunia, seperti Oxford, Cambridge, dan Harvard, didirikan oleh gereja atau komunitas Kristen dengan tujuan untuk mengeksplorasi pengetahuan, termasuk ilmu alam. Selanjutnya, perspektif teologi dalam hubungan iman Kristen dan iptek. Pertama, ciptaan keteraturan alam. Iman Kristen mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan, teratur dan rasional. Seperti dalam Kejadian 1, hal ini menjadi dasar untuk berpikir bahwa alam dapat dipelajari karena memiliki hukum tertentu yang konsisten. Manusia sebagai gambar Allah diberi akal budi untuk menjelajahi dan memahami dunia ini. Yang kedua, tujuan penciptaan. Sains dapat membantu manusia memahami tujuan ciptaan manusia. Misalnya, ekologi. Gunakan iptek untuk merawat bumi sesuai dengan pandangan budaya dalam Kejadian 1 ayat 28. Yang kemudian kesehatan, ilmu kedokteran manifestasikan kasih Allah melalui penyembuhan penyakit. Dampak positif dan negatif merupakan iptek. Yang pertama, pada bidang politik, dampak positifnya, transparansi dan akuntabilitas. Teknologi seperti media digital dan blockchain membantu memantau jalannya pemerintahan, mencegah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian, penyebaran nilai-nilai keadilan. Media sosial memfasilitasi hak asasi manusia dan menyuarakan keadilan bagi mereka yang tertindas. Dampak negatif, manipulasi informasi. Penyalahgunaan teknologi seperti berita palsu atau hoax dan propaganda politik dapat merusak kepercayaan masyarakat. Kemudian peningkatan konflik, cyber attack atau penggunaan teknologi untuk peperangan dapat meningkatkan ketegangan antar bangsa. Bidang kedua yaitu ekonomi. Dampak positif, efisiensi dan produktivitas. Teknologi seperti otomatisasi dan AI meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, menciptakan kemakmuran ekonomi. Kemudian peluang kewirausahaan, e-commerce dan teknologi finansial memberikan kesempatan usaha bagi banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya termarginalkan. Dampak negatifnya, kesenjangan sosial ekonomi. Tidak meratanya akses teknologi dapat memperlebar jurang kaya miskin, eksploitasi pekerja. Otomatisasi dapat menggantikan pekerja manusia, menciptakan pengangguran massal. Bidang ketiga itu sosial, dampak positif, kemudahan komunikasi. Teknologi seperti media sosial dan aplikasi pesan mempererat hubungan manusia, termasuk diantaranya komunitas iman. Kemudian kolaborasi budaya. Teknologi memungkinkan kerjasama global untuk tujuan sosial, seperti bantuan kemanusiaan. Dampak negatifnya, alienasi sosial. Ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi langsung, melemahkan relasi manusia. Kemudian cyberbullying dan kriminalitas daring. Teknologi dapat disalahgunakan untuk tindakan yang merusak kemanusiaan sosial. Keempat, budaya. Dampak positifnya, pelestarian budaya. Teknologi digital membantu mendokumentasikan dan menyebarkan budaya lokal ke tingkat global. Ada pertukaran budaya. Internet memfasilitasi dialog budaya yang memperkaya pemahaman antar bangsa. Dampak negatifnya, homogenisasi budaya. Globalisasi teknologi dapat menyebabkan hilangnya budaya lokal dan identitas unik suatu bangsa. Penyebaran nilai negatif, konten media yang tidak sesuai dengan nilai Kristen, seperti pornografi dan kekerasan, dapat merusak moral masyarakat. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evelyn Armstrong Sinaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Nah, perbedaan dari Alkitab dan ilmu pengetahuan itu terdapat dari segi tujuan, yang dimana Alkitab memberikan panduan spiritual, moral, dan teologis, di mana Alkitab juga menyampaikan pesan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, penciptaan,
dosa dan keselamatan. Sedangkan iptek bertujuan untuk memahami dunia fisik melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fokusnya adalah menjelaskan fenomena alam dengan cara yang objektif dan terukur. Kemudian terdapat dari segi pendekatan, yang dimana Alkitab menggunakan pendekatan ajaran moral, cerita, metafora, dan wahyu ilahi untuk menyampaikan kebenaran menurut baca. Banyak bagian bersifat alegoris dan atau simbolis. Sedangkan iptek menggunakan pendekatan yang bersifat empiris dan berbasis metode yang melibatkan hipotesis, eksperimen, pengumpulan data, analisis, dan revisi teori berdasarkan. Kemudian dari segi kebenaran, di mana Alkitab berdasarkan keyakinan bahwa itu adalah firman Tuhan yang absolut. Kebenarannya diterima melalui iman, tradisi, dan interpretasi teologis. Sedangkan untuk iptek, jika ada bukti baru yang lebih akurat, teori ilmiah dapat diubah atau diganti berdasarkan bukti empiris dan logika. Kemudian dari segi ruang lingkup, yang dimana Alkitab kurang berfokus pada detail teknis atau ilmiah, yang dimana tetapi Alkitab membahas aspek spiritual, moral, dan tujuan hidup manusia. Sedangkan untuk iptek, terbatas pada hal-hal yang dapat diamati, diukur, dan diperiksa di alam semesta. Tidak menangani nilai moral atau nilai spiritual kecuali terkait dampak. Kemudian dari segi respon terhadap pertanyaan, Alkitab menjawab pertanyaan seperti apa tujuan hidup kita atau mengapa kita ada dari sudut pandang religius. Sedangkan Iptek menjawab pertanyaan seperti bagaimana alam semesta bekerja atau apa mekanisme fenomena ini melalui eksperimen dan logika. Kemudian bagaimana sih sikap orang Kristen dalam menanggapi perkembangan Iptek? Nah, yaitu pertama mengakui Iptek sebagai anugerah Tuhan. Orang Kristen harusnya memahami bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Hal ini selaras dengan ayat Alkitab Kejadian 1 ayat 31 di mana Allah memandang segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat. Teknologi yang lain dari akal budi manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang baik jika digunakan dengan bijak. Kemudian terdapat juga ayat Yakobus pasal 1 ayat 5 yang mana tetapi siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hal ini bermaksud perkembangan iptek hendaknya dipandang sebagai hikmat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kemudian menggunakan iptek untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Iptek harusnya dimanfaatkan untuk tujuan yang mulia, seperti membantu sesama, memelihara ciptaan Tuhan, dan memuliakannya. Hal ini selaras dengan ayat Alkitab, Efesus pasal 2 ayat 10, yang dimana sebab kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan. Dan dimana ini berarti teknologi harus diarahkan untuk pekerjaan baik sesuai dengan panggilan. Kemudian juga terdapat dari ayat Kolose pasal 3 ayat 23 yang dimana berisi segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal ini berarti teknologi dapat digunakan sebagai alat pelayanan kepada Tuhan jika dilakukan dengan niat yang baik. Kemudian menguji dan memilah teknologi dengan orang Kristen harus kritis terhadap dampak teknologi, memastikan bahwa penggunaan tidak melanggar nilai-nilai. Nah, hal ini selaras dengan ayat Alkitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Yang dimana ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Hal ini berarti teknologi yang digunakan harus melewati proses seleksi berdasarkan manfaat dan kesesuaiannya dengan. Kemudian terdapat juga dari ayat 1 Korintus pasal 10 ayat 23 yang dimana segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan semuanya membangun. Hal ini berarti tidak semua kemajuan teknologi berguna secara moral atau spiritual meskipun diperbolehkan secara sosial. Kemudian menghindari penyalahgunaan. Orang Kristen perlu menghindari teknologi yang dapat merusak kehidupan seperti penyalahgunaan media digital atau penciptaan senjata destruktif. Hal ini selaras dengan ayat Alkitab Roma pasal 12 ayat 2 yang dimana janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan diri. Hal ini berarti teknologi yang digunakan haruslah secara etis tidak terpengaruh nilai-nilai dunia yang merusak iman. Kemudian terdapat juga ayat Efesus pasal 4 ayat 27 yang dimana berisi janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Yang dimana ini berarti kemajuan teknologi yang disalahgunakan bisa menjadi alat dosa sehingga harus dihindari. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Denny Parendar Sitinjak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang seni budaya yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia
memiliki kekayaan seni dan budaya yang berbeda. Keberagaman ini mencerminkan lebih dari 1.300 suku bangsa yang setiap daerah memiliki keunikan tradisi yang menjadi identitas mereka. Oke, dan ini merupakan beberapa contoh dari seni budaya Indonesia, antara lain adalah seni tari, seni sastra, seni musik, dan seni lukis yang sering kita jumpai di mana-mana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh seni yang memuliakan Tuhan dan juga seni yang tidak memuliakan Tuhan. Seni musik bisa dijadikan seni yang dapat memuliakan Tuhan jikalau itu adalah musik rohani, seperti kita menyanyikan lagu gereja yang kita nyanyikan pada hari Minggu. Seni drama bisa menjadi seni yang memuliakan Tuhan jikalau itu mengandung unsur cerita yang ada dalam Alkitab, seperti drama kelahiran Tuhan Yesus yang akan ditampilkan pada hari Natal biasanya. Seni lukisan juga bisa menjadi seni yang memuliakan Tuhan jikalau lukisan tersebut mendeskripsikan ayat Alkitab seperti lukisan perjamuan makan Yesus dengan ke-12 muridnya. Seni juga dapat membuat kita tidak memuliakan Tuhan jikalau seni tersebut tidak memiliki moral yang bisa dikaitkan dengan musik. Jikalau musik dengan lirik tidak bermoral seperti lagu-lagu yang mempromosikan kekerasan atau penghinaan terhadap nilai agama, seni tersebut tidak dapat memuliakan Tuhan. Seni lukis juga dapat menjadi seni yang tidak memuliakan Tuhan jikalau seni tersebut menyimpang dari agama, seperti lukisan yang menghujat simbol-simbol Kristen atau mendistorsi kisah Alkitab. Seni teater pertunjukan juga dapat menjadi seni yang tidak memuliakan Tuhan jikalau seni tersebut tidak menjunjung nilai-nilai duniawi, seperti drama atau film yang menampilkan perilaku amoral, seperti glorifikasi kejahatan atau penyimpangan etika. Baiklah, sepertinya itu saja dari kelompok saya. Jikalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Shalom dan selamat malam.